Film dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang sangat kaya. Suaminya bernama Bobby, sementara istrinya adalah Debbie. Mereka merupakan keluarga pebisnis yang udah tajir dari kecil. Dan sekarang di usia pernikahannya yang menginjak 10 tahun, mereka belum juga memiliki buah hati. Meski begitu, mereka sama-sama tak saling menyalahkan dan hidup bahagia seperti pasangan lain pada umumnya. Hingga pada akhirnya di suatu ketika, Debbie yang mulai jenuh memiliki ide untuk membuat suasana pertandingan futsal mereka menjadi lebih berwarna dengan mengajak orang lain secara random untuk ikut bertanding futsal dengan mereka. Awalnya Bobby menolak tawaran itu karena gak mau bininya diituin sama orang lain. Namun saat itu Debbie mengatakan bahwa ini hanyalah permainan dan mereka gak boleh baper sama siapapun. Akhirnya atas pengertian itu, Bobby pun menerima tantangan dari istrinya. Debbie pun mengundang poluan yang lagi butuh duit untuk bermain futsal dengan suaminya. Sementara Bobby dia mengundang seorang kang parkir. Lantas pada keesokan harinya, Debbie kembali membawa seorang gadis yang diketahui masih belum pernah melaksanakan pertandingan futsal. Dengan mata tertutup, Bobby pun mulai memberikan masukan untuk gadis yang tak diketahuinya itu. Hingga akhirnya ketika ia sudah beres dan bisa membuka mata, ternyata gadis itu adalah sepupunya sendiri. Dan dia beberapa hari yang lalu sempat mendatangi Debbie untuk meminjam duit. Tapi daripada minjamin duit, makanya disuruh kerja aja sama Debbie. Bobby pun kesel dan dia ngomelin Debbie. Lalu dia ngasih uang tambahan yang cukup banyak dan diberikan kepada adik sepupunya itu yang bernama Jenny. Keesokan harinya, Bobby yang baru aja pulang dari kantor melihat tetangga mereka yaitu seorang ibu dan anak gadisnya sedang mengobrol dengan istrinya. Diketahui ibu itu ingin meminjam uang kepada mereka yang sedang membutuhkan biaya pengobatan. Debbie yang kasihan pun memberikan sejumlah uang tapi nggak terlalu banyak. Kemudian Debbie mengatakan kepada Bobby bahwa anak dari ibu itu terlihat masih sangat polos. Debbie dan Bobby pun berencana untuk mengundangnya ke permainan meresahkan mereka itu. Awalnya Bobby tak ingin mengambil keuntungan dalam setiap kesulitan orang lain. Namun lagi-lagi menurut Debbie ini hanyalah sebuah permainan. Keesokan harinya, Bobby dan Debbie melihat gadis tersebut sedang bersama kekasihnya. Mereka pun berbagi tugas untuk melancarkan aksinya itu dengan menemui keduanya. Diketahui gadis itu bernama Sheila. Bobby pun memulai percakapan dengan pura-pura kembaliin sapu tangan milik Sheila yang tertinggal di rumahnya kemarin. Dari obrolan mereka, kita pun tahu kalau Sheila ini merupakan seorang calon biarawati. Lantas ketika dirasa udah mulai nyambung, Bobby pun mulai nawarin uang sejumlah 100.000 peso jika Sheila mau nemenin Bobby untuk menuju ke Oyo terdekat. Sheila lantas kaget dan langsung menolaknya. Dia mengaku bahwa dia hanya akan membuka segelnya untuk suaminya kelak. Bobby pun gak patah semangat, dia bahkan menaikkan tawarannya sampai 300.000 peso. Namun bukannya mendapat sambutan hangat, pria itu malah mendapatkan bogem mentah dari Sheila. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Debbie yang sedang berada di gereja dan duduk di belakang seorang pria yang merupakan kekasihnya Sheila. Saat itu Debbie pun berpura-pura mengalami sakit kepala, lalu meminta bantuan kepada kekasihnya Sheila itu untuk mengantarnya ke dalam mobil. Mereka pun akhirnya kenalan dan pria itu bernama Alvin. Debbie memintanya untuk masuk ke dalam mobil karena dia ingin meminta bantuan juga untuk diseterin ke rumahnya. Namun sebelum itu mereka sempat berbincang dan saling bertukar kontak. Lantas setelah itu Debbie pun mulai memancing Alvin dengan gunung kembarnya. Sempat ingin menggapainya, namun ternyata pria itu cukup setia dan malah pergi dari mobil Debbie. Lantas pada keesokan harinya Bobby kembali datang menemui Sheila di tempat kerjanya. Di sana Bobby perlahan mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas kejadian kemarin. Sheila pun akhirnya memaafkannya. Lalu di waktu yang sama, Debbie pun mulai melakukan hal serupa kepada Alvin dan kemudian mengajaknya ke kediamannya. Debbie pun mulai menceritakan kehidupannya yang bergelimang harta, namun tak begitu bahagia karena belum memiliki keturunan. Serta Alvin pun juga menceritakan kisah hidupnya yang sangat struggle. Lantas di malam harinya, ketika sedang makan malam, Sheila dan Alvin pun bertukar cerita tentang kenalan baru mereka di siang tadi. Alvin yang teringat kejadian di mobil bersama Debbie tiba-tiba aja mengajak Sheila untuk melakukan pertandingan futsal untuk pertama kalinya. Sheila awalnya nggak mau, alasannya karena takut ditinggalin gitu aja. Namun pria itu menjanjikan bahwa dia akan menikahinya setelah uang tabungannya terkumpul.
Pas udah mau nganu, tiba-tiba aja Sheila mendapatkan panggilan di mana ibunya masuk rumah sakit. Dia pun langsung OTW dan gagal bertanding dengan Alvin. Alvin dan Sheila pun bergantian untuk menjaga ibunya dari waktu ke waktu. Lalu di kemudian hari di tempat kerjanya, Sheila yang lagi membutuhkan banyak uang secara mendadak malah dipecat oleh atasannya dengan alasan mereka harus mengurangi jumlah karyawan. Dia pun diberikan uang pesangon yang jumlahnya sangat sedikit. Dan usut punya usut, hal itu ternyata adalah ulah Bobby yang telah memerintahkan atasan Sheila. Dan dia juga mendapatkan imbalan yang besar dari Bobby. Kini Sheila udah nggak tahu lagi harus berbuat apa untuk membiayai ibunya. Melihat Sheila yang kebingungan, Alvin pun menenangkannya dan bilang kalau dia akan membantu. Namun dia meminta waktu beberapa hari. Sheila yang sangat terharu dengan perkataan Alvin, dia pun akhirnya memberikan hal yang sangat dinanti-nantikannya, yaitu melakukan pertandingan futsal. Dan kali ini mereka pun benar-benar melaksanakannya dengan mulus. Lantas di keesokan harinya, Alvin pun mencoba mencari bantuan dengan meminjam uang di tempat kerjanya. Namun hal itu nggak berhasil. Hingga akhirnya ia pun kembali mencoba meminta bantuan kepada Debbie. Di sini agar tak membuatnya curiga, Debbie sengaja mengulur waktu dan mengatakan jika ia akan mempertimbangkannya dulu. Kemudian Bobby yang sedang berada di dalam mobil, tanpa sengaja ia melihat sepupunya yaitu Jenny sedang berjualan serabinya di pinggir jalan. Ternyata sejak kejadian itu, Jenny pun memutuskan untuk melanjutkan hidupnya sebagai wanita callingan. Mendengar hal itu, Bobby pun merasa semakin bersalah dengan perbuatannya sendiri. Dia juga memberikan sejumlah uang pada Jenny untuk mengobati perasaannya. Scene lalu berpindah di mana Sheila ngomong ke Alvin kalau dia akan menghubungi Bobby dan meminta bantuan. Dia juga cerita kalau dia ikhlas jika harus mengorbankan apem gurih miliknya untuk pengobatan ibunya. Meski berat, Alvin pun sadar kalau dia bukanlah pria yang bisa diandalkan. Dan dia pun mengizinkan Sheila untuk melakukan apapun. Lantas setelah itu, Sheila mengirimkan pesan kepada Bobby dan mengajaknya untuk bertemu. Dan singkat cerita, mereka pun akhirnya bertemu. Di sana, Sheila meminta bantuan kepadanya dan menanyakan tawaran yang tempo hari ditawarkannya. Dia cerita kalau saat ini dia sedang mengalami kesulitan ekonomi, sehingga mau tak mau hanya Bobby yang bisa membantunya. Dia pun rela menuruti semua permintaan Bobby untuk mendapatkan biaya pengobatan ibunya. Singkatnya, ketika permainan akan dimulai dengan Sheila yang sangat lugu, Bobby malah kepikiran soal sepupunya sendiri. Dia takut jika Sheila malah memilih karir seperti Jenny kemarin. Dia pun akhirnya membatalkan niatnya dan memberikan uang yang cukup untuk membiayai pengobatan ibunya. Dan singkat cerita, Sheila pun menceritakan kejadian semalam kepada Alvin. Dia cerita kalau Bobby hanya memberikan uang padanya. Alvin pun sangat senang dan berniat mendatangi Bobby untuk berterima kasih secara langsung. Alvin pun sangat berterima kasih karena sudah menghormati Sheila dan mau membantunya. Dia juga memberikan sebuah cendera mata untuk Bobby dan kemudian pergi. Lalu begitu sampai di rumahnya, Bobby langsung menemui Debbie dan memintanya untuk segera menghentikan semua permainan mereka. Bahkan Bobby yang otaknya kini udah kembali ke jalan yang benar mengatakan kalau dia akan menggugat pisahnya. Debbie yang mengira kalau perubahan Bobby disebabkan karena dia menyukai Sheila memutuskan untuk menggunakan jasa jagoan untuk mencari Sheila. Dengan mudahnya, Sheila pun bisa dibawa ke sebuah gudang. Dan sebagai rencana awal, Debbie menelpon Bobby dan juga Alvin lalu meminta mereka agar segera menemui Sheila di gudang ini. Alvin dan Bobby akhirnya bertemu dan mereka segera bergegas menuju ke gudang yang dimaksud. Singkatnya, sesampainya di sana, mereka pun langsung disambut oleh Debbie yang memegang sebuah senjata. Kemudian, Debbie mengatakan bahwa mereka akan menyaksikan Sheila yang gawangnya akan dijebol rame-rame oleh anak buahnya. Tapi untungnya di saat sedang lengah, mereka berhasil mengalahkan anak buah Debbie. Dan Bobby juga berhasil menenangkan Debbie malam itu. Singkat cerita, 1 bulan waktu berlalu, Alvin dan Sheila pun melangsungkan pernikahannya. Mereka pun akhirnya resmi menjadi pasangan suami istri. Sementara itu, Bobby memutuskan untuk keluar dari rumah dan meninggalkan Debbie dengan rumah mewahnya. Dan tamat. Begitulah alur cerita dari film ini. Like jika kalian menyukai video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan tulis komentar kalian di bawah. Gue coba dulu, see you guys.